Mengenal magnet. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar mengenal magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Magnet memiliki sifat dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Memiliki dua kutub, kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Memiliki medan magnet, daerah di sekitar magnet yang membentuk gaya magnet. Magnet dengan kutub yang tidak sama akan tarik-menarik. Magnet dengan kutub yang sama akan saling menolak. Nah, teman-teman, itu tadi mengenai magnet. Sampai jumpa! Kemudian magnet itu dibagi dua jenis anak-anak, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Kalau magnet alami itu terjadi secara alami, contohnya magnet bumi. Kemudian magnet buatan, contohnya magnet yang dibuat oleh manusia. Contoh bentuk-bentuk magnet buatan yang dibuat oleh manusia antara lain magnet ladam, ada magnet batang, magnet U, magnet keping, magnet jarum, dan magnet silinder. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gravitasi. Ko, ayo kita sapu dedaunan yang jatuh. Kenapa daun-daun yang ditiup angin jatuh ke bawah ya, Ko? Coba kamu perhatikan apakah ada daun yang hanya melayang dan tidak jatuh ke bawah saat ditiup angin? Tidak ada kok, semuanya jatuh ke bawah. Lili juga biasanya kalau jatuh pasti ke bawah. Iya Lili, semua benda pasti akan jatuh ke bawah atau pusat bumi. Hal itu karena ada gravitasi. Wah, begitu ya kok. Berarti buah mangga mama jatuh itu karena ada gaya gravitasi juga ya kok. Betul sekali Lili. Jadi daun dan buah mangga jatuh karena ada gravitasi. Gaya gravitasi bumi juga disebut gaya tarik bumi. Halo anak-anak. Sekarang saya akan menjelaskan gaya gravitasi. Jatuhnya buah dari pohon dengan sendiri karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan atau pusat bumi. Besar kecil gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, semakin kecil gaya gravitasinya. Semakin berat benda, maka akan semakin besar gaya gravitasinya. Kamu bisa melihat antara batu dan gumpalan kertas. Kira-kira menurutmu mana yang lebih berat? Tentu yang lebih berat adalah batu. Ketika kamu menjatuhkan batu dan gumpalan kertas, pasti batu akan lebih dulu terjatuh dibandingkan dengan gumpalan kertas karena batu lebih berat dari kertas. Berat benda tidak memengaruhi kecepatan jatuh benda, melainkan bentuknya. Jadi perhatikan baik-baik di sini saya ada dua kertas. Yang pertama kertasnya kertas biasa selembar kertas, yang kedua itu adalah kertas yang sama tetapi saya gumpalkan. Kamu dapat melihat kedua benda ini sama berat, tetapi ketika berbeda bentuk maka gumpalan kertaslah yang lebih dulu jatuh dibandingkan dengan selembar kertas. Maka daripada itu, berat benda tidak memengaruhi kecepatan jatuh benda, melainkan bentuknya. Penerapan gaya gravitasi juga ada di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ada satu adat istiadat di Indonesia, yaitu dari
Pulau Nias. Gaya gravitasi dimanfaatkan oleh warga sekitar dalam satu tradisi budaya di Pulau Nias, yaitu lompat batu, biasa disebut dengan Fahombo. Halo semuanya, di sini saya ingin membagikan suatu hal. Tadi kamu sudah melihat materinya, bukan? Kira-kira apakah ada yang tahu? Siapakah dia? Kamu harus tahu bahwa dia adalah Hello, my name is Isaac Newton. Jadi, teman-teman perhatikan baik-baik. Pada saat Isaac Newton pergi atau pulang ke rumahnya, ketika ia sedang duduk di bawah pohon apel, depan rumahnya beberapa apel yang jatuh kepalanya. Isaac Newton mendapat pemikiran bahwa kekuatan gravitasi tidak terbatas pada jarak tertentu dari bumi saja, tetapi bisa meluas jadi lebih jauh. Nah, gaya gravitasi ini jugalah yang membuat sebuah apel bisa jatuh dari pohon ke tanah. Jadi, kamu harus tahu siapa yang menemukan gaya gravitasi, yaitu adalah Bapak Isaac Newton. Baik, sekarang kamu bisa lihat apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi. Kedua, jarak benda dari pusat bumi mempengaruhi besar kecilnya gaya gravitasi bumi. Semakin jauh jarak benda, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Semakin berat benda akan semakin besar gaya gravitasinya. Berat suatu benda tidak memengaruhi kecepatan jatuh benda, melainkan bentuknya. Baik semuanya, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.